Kepada seluruh partai politik, stoplah merekrut orang-orang tolol, orang-orang yang tidak punya pengetahuan hanya karena mereka terkenal. Permintaan maaf anggota DPR ini kan menunjukkan satu hal, bahwa anggota DPR ini adalah orang-orang yang tidak pernah berpikir sebelum bertindak. Ketika anggota DPR ngonten, itu bukan cari popularitas, itu bentuk transparansinya kepada publik. Anggota DPR yang tidak bisa membedakan ini, kau mundur saja, berarti kau tidak paham gitu. Kemampuan bayar rakyat tidak ditingkatkan, dipaksa bayar, uangnya dipakai untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat. Mengamuklah. Itu kan sinting gitu. Berani tidak anggota DPR yang gaji dan tunjangannya dibayarkan oleh APBN dan APBN itu berasal dari pajak, membuka rekening korannya. Negara kita ini salah dikelola sejak awal. Teman-teman, mundurlah untuk sementara. Biarkan ini semua tenang, karena kita berdemonstrasi itu bukan untuk membubarkan Indonesia. Kita menyampaikan pendapat itu karena kita mencintai negara ini. Saya Riza Fardiansyah, saya seorang advokat dan selamat datang di Cerita Masyarakat. Oke Kak, dengan situasi sosial politik yang ada di Indonesia, bagaimana tanggapan Kak Riza terkait Indonesia atau pandangan Kak Riza terkait Indonesia, kondisi Indonesia akhir-akhir ini? Yang pertama pastinya bahwa gerakan kita, demonstrasi kita itu sudah jauh ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang kemudian mengarahkan isu demonstrasi ini ke isu yang bukan lagi sebenarnya, tapi lebih ke arah kekacauan gitu. Saya ingat pertama kali bahwa, dan saya memantau juga pertama kali bahwa isu ini kan sebenarnya adalah isu tuntutan rakyat kepada anggota DPR. Di mana anggota DPR ini dianggap tidak representatif dan kemudian tidak mengindahkan apa yang terjadi di kondisi masyarakat pada saat itu gitu. Tapi ketika demonstrasi ini kemudian berjalan, saya melihat bahwa demonstrasi ini tidak lagi murni, bahwa ini adalah tuntutan rakyat. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, tapi pembakaran-pembakaran gedung DPRD yang terjadi di Kota Makassar misalnya, serta korban jiwa, itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak seharusnya terjadi gitu. Kita tidak ingin demonstrasi untuk mengantarkan nyawa seseorang terbunuh. Kita tidak ingin demonstrasi dengan merusak apapun yang sudah dibangun oleh uang rakyat. Makanya yang harus rakyat pikirkan hari ini itu adalah apakah gerakan ini gerakan yang ujungnya itu betul-betul sesuai dengan tujuan awal kita bergerak atau bagaimana gitu. Saya melihat bahwa menyampaikan pendapat itu harus dilakukan dengan cara-cara yang patut gitu. Karena itu adalah itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar, bahwa hukum di Indonesia mengakomodir kebebasan pendapat, kebebasan berpendapat selama atau sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan seperti itu. Oke, sekarang muncul nih tuntutan dari masyarakat atau tuntutan rakyat 17+8. Pandangan Kak Riza terkait tuntutan ini bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Sangat setuju. Kenapa? Dengan tuntutan 17+8 itu. Sangat setuju itu pertama begini. Isu ini atau gerakan yang terjadi sekarang ini, itu kan sebenarnya adalah respon dari ketidakpantasan anggota DPR itu untuk duduk di kursi itu hari ini. Gitu. Ketika masyarakat sedang lapar, ketika pajak dinaikkan gila-gilaan, ketika kondisi sosial di masyarakat itu kemudian lagi susah-susahnya, anggota DPR ini malah menunjukkan sikap yang tidak merepresentasikan, tidak mencerminkan apa penderitaan rakyat. Makanya gerakan sosial terjadi, demonstrasi terjadi dan segala macam. Nah, ketika kemudian demonstrasi ini merumuskan sebuah tuntutan 17+8 itu, dan ketika saya sudah baca tuntutannya, saya melihat bahwa inilah yang seharusnya memang dilakukan oleh anggota-anggota DPR. Inilah yang seharusnya dilakukan. DPR harus mereformasi diri, betul. Gitu. DPR harus mereformasi diri. Karena DPR hari ini itu isinya orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Saya harus jelaskan itu begini. Pekerjaan menjadi wakil rakyat itu bukan pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh seorang tukang kayu. Gitu.
atau tukang batu misalnya. Tukang batu atau tukang kayu mungkin 80% pekerjaannya adalah pekerjaan fisik. Tapi pekerjaan menjadi wakil rakyat itu adalah pekerjaan menggunakan otak. Artinya apa? Seorang wakil rakyat adalah orang yang dipilih karena kapasitas pengetahuannya. Kan begitu. Bukan dipilih karena dia punya skill fisik tertentu atau kemampuan fisik tertentu. Dia dipilih karena pengetahuannya. Nah, apa yang terjadi di perpolitikan kita saat ini adalah ketika wakil rakyat itu joget-joget misalnya, atau statement tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, atau melukai perasaan rakyat misalnya, dia kemudian meminta maaf. Kan begitu, dia meminta maaf. Permintaan maaf anggota DPR ini kan menunjukkan satu hal, bahwa anggota DPR ini adalah orang-orang yang tidak pernah berpikir sebelum bertindak. Kan gitu. Dia nggak pernah berpikir sebelum bertindak gitu. Karena kerjanya cuma klarifikasi, minta maaf gitu. Artinya apa? Permintaan maaf ini menunjukkan bahwa kau memang tidak capable untuk menjadi anggota DPR. Kau memang tidak punya otak untuk jadi anggota DPR gitu. Otakmu nggak sampai gitu maksudnya. Okay. Ya, saya tidak menghina anggota DPR, bukan. Tapi ketika pekerjaan menjadi anggota legislatif itu adalah pekerjaan otak, butuh pengetahuan, dan pengetahuanmu tidak sampai ke situ, ya harusnya kau mundur dong gitu. Masa tetap bertahan, lari, sembunyi, dan segala macam gitu. DPR itu adalah perwakilan rakyat. Harusnya DPR ini adalah temannya rakyat di pemerintahan. Kan gitu. Betul. Kalau rakyat punya tuntutan 17+8, seharusnya siapa yang mengawal ini? DPR. Ya. Kan gitu. Tapi ketika rakyat menuntut 17+8 ini kepada DPR, artinya apa? Ini fakta bahwa rakyat tidak merasa terwakilkan oleh DPR hari ini. Ya. Gitu. Makanya saya sangat setuju. Apalagi tuntutan pertamanya adalah reformasi DPR besar-besaran gitu. Oke. Saat ini ada 17+8 dan poin 8 ini ada banyak orang yang mempertanyakan penjelasan, mekanisme, dan implementasinya. Sekarang kita per poin, Kak. Yang pertama di poin 8 ini, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran yang tadi dijelaskan. Nah, pertanyaannya adalah mekanismenya seperti apa? Apakah ini memungkinkan? Sangat memungkinkan gitu. Jadi gini, ini saya harus jelaskan ya. Sistem demokrasi kita adalah sistem demokrasi yang keterwakilan kita dilihat dari terpenuhinya jumlah kuantitas tertentu. Kan gitu. Tapi ini harus diisi secara substansial. Secara substansial diisi dengan memilih orang-orang yang capable. Jadi maksudnya mereformasi DPR itu begini. Kepada seluruh partai politik, saya ingin berstatement satu hal. Stoplah merekrut orang-orang tolol, kan gitu. Orang-orang yang tidak punya pengetahuan hanya karena mereka terkenal untuk jadi caleg, gitu. Stop, sudah, gitu maksudnya. Karena apa yang terjadi, orang-orang ini nggak ngerti apa tugasnya. Sama dengan ada seorang ada seorang anggota DPR berbasis artis. Ditanya sama wartawan, kok Bapak ngonten gitu? Iya, saya kan artis. Saya anggota DPR tapi saya juga artis. Ini kan fatal. Anggota DPR ini tidak mengerti bahwa ketika dia jadi anggota DPR, dia harus melepaskan keartisannya. Bahwa ketika anggota DPR ngonten, itu bukan cari popularitas. Anggota DPR ngonten, itu bentuk transparansinya kepada publik. Beda dengan artis ngonten gitu. Jadi tidak semua konten itu fungsinya sama. Di posisi yang sama. Anggota DPR yang tidak bisa membedakan ini, kau mundur saja. Berarti kau tidak paham gitu maksudnya. Ada dua hal yang harus dipenuhi dalam reformasi DPR besar-besaran. Pertama, bahwa perketat persoalan regulasi tentang rekrutmen pengetahuan. Harus ada standar pengetahuan yang orang jadi anggota DPR ini. Gitu. Jadi kan gini, dalam sistem dasar Trayes Politika, eksekutif, legislatif, dan judisial itu setara. Kan gitu, setingkat ini. Nah, di syarat undang-undang kehakiman sebagai judisial, orang bisa jadi hakim ketika dia S1 kan? Ya. Masa anggota legislatif harus bisa SMA? Ya. Kan artinya tidak berimbang secara pengetahuan, padahal levelnya setara. Ya. Artinya apa? Putusan hakim nanti ini
yang dilahirkan oleh orang-orang lulusan S1 dasarnya dikomentari oleh pedagang SMA gitu, artis-artis yang bahkan tidak sekolah gitu maksudnya. Ini saya minta maaf gitu. Tapi secara regulasi yang harus kita perhatikan adalah, yang harus kita lihat adalah bahwa kita harus mereformasi, kita harus menerapkan satu standar pengetahuan bahwa kalau kau menjadi anggota DPR, standar pengetahuannya apa gitu. Supaya setara. Karena jangan beragam gitu maksudnya. Ini beragam ini bisa kacau. Kita akan melihat lagi nanti anggota DPR yang tidak paham fungsinya. Setelah rakyat ribut baru minta maaf, maafkan saya gitu maksudnya. Enggak, ini belum lebaran gitu maksudnya. Buat apa minta maaf gitu. Dan yang kedua, kontrol kedua setelah regulasinya tentang standar pengetahuan ini kemudian kita terapkan, masyarakat juga harus pintar mulai sadar untuk bisa memilih. Bahwa stoplah memilih orang itu karena dia terkenal. Orang terkenal belum tentu paham. Karena modal terkenal, kan gitu, modal terkenal itu belum tentu pengetahuannya sama gitu. Dan kepada partai politik stoplah yang saya bilang tadi, merekrut caleg-caleg hanya karena dia terkenal. Tapi dia tolol gitu maksudnya. Oke, itu masuk ke poin 2. Soal reformasi partai politik. Betul. Nah, apa yang dimaksud dengan reformasi partai politik ini? Reformasi partai politik itu begini. Partai politik itu sekarang harusnya berbenah gitu maksudnya. Jadi gini ya. Kita tahu bahwa dalam sistem perpolitikan kita, sistem demokrasi kita, tidak ada jalan lain kan gitu. Tidak ada kendaraan lain untuk menjadi anggota DPR itu selain partai politik. Tidak ada. Ya. Jadi kalau kita mau bilang bahwa membubarkan partai politik dan segala macam itu juga terlalu naif gitu maksudnya. Negara ini tidak akan ada sistem kalau seperti itu. Jadi jangan bubarkan partai politik, tapi partai politik itu harus betul-betul bisa mengerti peran dan fungsinya. Dialah filter awal orang-orang yang kemudian akan duduk sebagai perwakilan rakyat di parlemen. Filter awalnya itu di partai politik. Jadi tergantung partai politik. Partai politik yang bagus adalah partai politik yang betul-betul merekrut orang yang kapabel. Kan gitu. Bukan orang yang banyak followers Instagramnya dan segala macam gitu. Kalau banyak followers Instagram dan segala macam itu bukan karena dia pintar gitu. Dia bisa jualan apa saja. Jualan badan juga bisa. Jualan kelakuan-kelakuan konyol juga bisa gitu maksudnya. Oke, di poin yang kedua juga ada disebutkan bahwa kuatkan pengawasan eksekutif. Antara 3 lembaga ini, legislatif, eksekutif, dan judisial, saya sudah jelaskan di video sebelumnya itu, dalam Trias Politika, kenapa kekuasaan itu harus dibagi, supaya terjadi check and balances gitu. Jadi lembaga-lembaga ini saling mengawasi gitu. Pengawasan terhadap eksekutif itu baru bisa aktif ketika legislatif betul-betul diisi orang yang paham fungsinya. Ya. Kan gitu. Tapi kalau legislatif diisi orang yang tidak mengerti apa yang dia lakukan, ini fatal bos. Sangat-sangat fatal gitu. Dia sama sekali tidak tahu, saya ini apa sih sebenarnya sekarang gitu. Pejabat, bos, raja, gitu maksudnya. Itu fatalnya kan di situ gitu. Oke. Apa langkah konkret supaya fungsi pengawasan parpol ini benar-benar jalan? DPR itu harus segera mengamandemen undang-undang partai politik gitu dengan memasukkan syarat yang tadi. Pertanyaannya kemudian satu, ini kan artinya bahwa DPR harus meregulasi dirinya sendiri. Pertanyaannya mau enggak mereka? Jadi caranya adalah paling konkret itu begini sekarang untuk kondisi sekarang ya, sekarang. Seandainya DPR ini kita harapkan sadar. Orang-orang di DPR sekarang, anggota DPR, yang tidak mengerti tentang legislatif, mundur. Daripada anggaran negara habis untuk pendidikan dan pelatihan Anda. Buat apa Anda dilatih setelah duduk? Kan gitu. Kalau Anda dilatih setelah duduk, berarti Anda memang sebenarnya tidak tahu apa-apa gitu. Kenapa Anda duduk di situ? Gitu maksudnya. Mending uang penganggaran pendidikan dan pelatihan Anda, uang kunjungan kerja Anda dan segala macam itu dipakai untuk hal-hal lain gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah anggota-anggota DPR yang paham fungsinya, langsung kerja aja gitu. Ketika kau terpilih dan kau dilantik, kau langsung kerja. Ketika kau tidak bisa kerja, kau mundur. Tidak ada lagi uang
pelatihan untuk anggota DPR gitu, pendidikan kapasitas. Nggak ada, kapasitasmu harus mentok. Kita pilih kau karena kapasitasmu gitu. Kalau kau terpilih dan kapasitasmu masih harus di-upgrade lagi, berarti kau tidak mampu. Mundur dari sekarang gitu. Baru amandemen undang-undang itu. Itu langkah konkret yang paling ini. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah DPR sadar diri untuk mundur hari ini? Kan gitu. Enggak akan mungkin bisa terjadi gitu maksud. Oke, lanjut ke poin ketiga. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Kenapa poin ini harus ada? Gini, masalah perpajakan kita itu sebenarnya begini. Masalah perpajakan kita itu adalah negara ketika meminta pajak, memajaki rakyat, tidak pernah memikirkan kondisi rakyat. Kan gitu. Yang kedua adalah setelah pajaknya ditarik, pajaknya digunakan untuk hal-hal yang menyakiti hati rakyat. Itu faktanya. Gitu. Kan begini, pajak itu kan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara. Betul. Bagaimana cara supaya rakyat bayar pajak? Yang kita lakukan sekarang adalah memaksa rakyat bayar pajak. Padahal tidak begitu caranya. Supaya rakyat bisa bayar pajak, tingkatkan kesejahteraannya. Supaya dia mampu. Kan gitu. Ya. Ini kesejahteraan rakyat tidak ditingkatkan, kemampuan bayar rakyat tidak ditingkatkan, dipaksa bayar, uangnya dipakai untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat. Mengamuklah. Itu kan sinting gitu maksudnya. Oke, di sini ada poin reformasi perpajakan yang lebih adil. Bagaimana mekanismenya untuk mereformasi ini? Perpajakan yang adil itu hanya bisa terwujud ketika pajak digunakan sebesar-besar dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Gitu. Berani tidak pemerintah membuka every single detail pengeluarannya? Berani tidak anggota DPR yang gaji dan tunjangannya dibayarkan oleh APBN dan APBN itu berasal dari pajak, membuka rekening korannya? Berani enggak? Gitu. Transferannya kepada siapa saja dia berani enggak buka itu? Enggak berani. Inilah yang jadi ketika rakyat kemudian sadar bahwa kau kan digaji pakai pajak, bos. Kan gitu. Tunjanganmu dibayar pakai pajak. Harusnya kan kau buka rekening koranmu. Tunjukkan kepada masyarakat, pajak kalian saya pakai untuk ini ya gitu. Kan enggak berani. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Saya harus jelaskan begini gitu. Oke. Kan banyak perdebatan ya. Ini pandangan saya sebagai seorang advokat berbasis hukum. Banyak perdebatan gitu. Apakah hanya dengan undang-undang perampasan aset baru aset itu kemudian bisa ditarik? Jawabannya tidak. Karena mekanisme sekarang aset pun para koruptor itu bisa ditarik tanpa undang-undang perampasan aset. Oke. Buktinya apa? Yang kabar terbaru saja misalnya Wamenaker OTT KPK kan ditarik semua kendaraan mewahnya. Oh iya. Dan belum ada undang-undang perampasan aset kan begitu. Tapi bukan berarti saya tidak setuju. Kalau saya harus. Karena ini bukan persoalan apakah asetnya itu bisa disita atau tidak. Tapi ini bentuk komitmen apakah DPR dan eksekutif betul-betul mau berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan menandatangani undang-undang ini atau tidak. Gitu. Berani enggak kalian menandatangani undang-undang ini? Jadi kalau saya harus, kalau memang Anda komitmen. Memungkinkan nggak mereka mau nggak mengesahkan undang-undang perampasan aset? Kalau saya probabilitasnya itu merugikan mereka. Mereka pasti tidak mau. Karena saya melihat DPR hari ini sepecundang itu gitu maksudnya. Selanjutnya Kak, reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar lebih profesional dan humanis. Ini terkait dengan kepolisian. Saya seorang advokat. Saya banyak berinteraksi dengan polisi. Jujur saja. Polisi itu aparat penegak hukum yang kemudian selama saya berprofesi sebagai advokat, saya sangat dekat dengan institusi kepolisian gitu. Nah, kalau memang dikatakan bahwa kita menuntut
Polri yang humanis hari ini berdasarkan fakta lapangan yang terjadi, di mana banyak represi dan segala macam gitu. Saya ingin mengingatkan satu hal saja, bahwa seharusnya polisi itu dibentuk untuk mengawal aspirasi rakyat, gitu. Bukan ketika rakyat demonstrasi, garda terdepan yang harus diposisikan sebagai lawan itu adalah tameng-tameng yang bertuliskan Polri. Saya itu sangat mengharapkan begini, ketika rakyat demonstrasi, di samping rakyat itu Polri. Oke. Gitu. Yang mengantarkan rakyat supaya rakyat aman, mengawal rakyat untuk demonstrasi sampai ke anggota DPR. Itu di kepala saya gambaran demonstrasi ideal, di mana Polri bersama rakyat. Gitu. Tapi kan yang terjadi tidak itu. Yang terjadi adalah ketika rakyat datang demonstrasi membawa aspirasinya, rakyat ke gedung DPR, sebelum rakyat bertemu pagar DPR, rakyat bertemu tameng-tameng besar yang bertuliskan Polri, 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 Polri. Hati kecil saya bilang bahwa kenapa teman-teman Polri tidak berdiri di samping rakyat? Ya. Kenapa harus di hadapan rakyat? Oke. Kalau apakah itu ada hubungannya dengan undang-undang kepolisian? Karena di sini turunannya adalah DPR harus merevisi undang-undang kepolisian, desentralisasi fungsi polisi, ketertiban umum, keamanan dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Dan harusnya ada kesadaran dari Polri itu sendiri bahwa kalian ini sebenarnya seharusnya adalah orang yang berada di pihak bersama rakyat gitu. Jadi kan begini, ini kita bicara tentang bagaimana konteks idealnya ya. Yang saya bilang tadi bahwa saya selalu membayangkan bahwa ketika demonstrasi itu terjadi gitu, ini rakyat ini dikawal sama polisi supaya tidak mengganggu jalanan gitu dan segala macam. Terus diantar dengan baik gitu. Diantar dengan baik. Terus kalau bisa Polri lah yang kemudian masuk ke dalam anggota DPR, tarik itu anggota DPR keluar. Gitu. Tarik kita anggota DPR keluar. Kenapa anggota DPR kalau tidak mau keluar temui masyarakat harus ditarik? Karena itulah pelanggaran hukum yang sebenarnya. Masa ada perwakilan rakyat tidak mau menemui rakyatnya? Kan gitu. Bukan malah dilindungi gitu oleh Polri. Bukan malah dilindungi. Salah juga ketika dia dilindungi gitu maksud. Oke. Makanya yang dimaksud dengan Polri yang bersifat humanis adalah reformasi undang-undang Polri dengan membuat satu regulasi bahwa Polri ketika terjadi demonstrasi itu harus berpihak kepada rakyat. Kalau hari ini realitanya seperti apa? Karena kenapa itu begitu dihadapkan sipil dengan polisi atau emang di undang-undang itu harus seperti itu untuk pengamanan saja, bahkan menertibkan segala macam menggunakan gas air mata. Coba jelaskan Kak Reza, sebenarnya mekanisme demo yang paling benar itu seperti apa? Ada Perka Polri kan sebenarnya yang mengatur itu gitu. Dan kita semua bisa mengakses itu. Kita semua bisa tahu aturannya. Problemnya sebenarnya adalah pada persoalan paradigma kekuasaan, paradigma negara melihat demonstrasi itu dia melihat sebagai ancaman. Gitu. Persoalan sebenarnya itu kan begini, jadi akhirnya jadi pertanyaan besar di kepala saya. Kenapa sih setiap demonstrasi dilihat sebagai ancaman? Padahal demonstrasi ini tanda bahwa demokrasi kita hidup. Adanya demonstrasi tanda bahwa kita ini di Indonesia, bukan di Korea Utara gitu maksudnya. Kenapa sih harus dilihat sebagai ancaman? Harus dijaga ketat, gas air mata dan segala macam gitu. Harus dibubarkan. Diregulasi saja. Makanya begini, Polri itu di samping demonstran dong ketika demonstrasi. Jangan di depan demonstran berhadap-hadapan kita gitu. Jangan seperti itu. Posisi Polri kepada demonstran yang akan selalu berhadap-hadapan, itulah yang kemudian menyebabkan kita akhirnya harus berpikir apakah Polri ini lawan kita atau atau institusi yang seharusnya kita gantungkan harapan. Oke. Selanjutnya poin 6.
TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. TNI itu fungsinya satu, fungsi utamanya satu TNI ini, keamanan negara. Dia perlindungan, dia cangkangnya negara. TNI ini, Tentara Nasional Indonesia ini adalah cangkangnya negara. Demonstrasi itu bukan peperangan. Demonstrasi adalah rakyat menggunakan haknya, bukan peperangan. Tidak ada ancaman negara di sini. Jadi sebaiknya kalian kembali ke barak. Karena di sini tidak ada masalah. Gitu. Berarti memang TNI itu tidak punya wewenang untuk turun ikut serta dalam meredam massa demo seperti yang terjadi. Begini, kenapa sih massa demo itu harus dianggap ancaman? Makanya saya bilang tadi, akar persoalannya kan di sini. Pada paradigma negara melihat demonstrasi. Ketika demonstrasi terjadi, negara pasti melihat ini sebagai ancaman. Gitu. Oke, selanjutnya perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. Turunannya adalah DPR harus merevisi Undang-Undang Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas. Memang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini kayak jadi lembaga yang tidak ada gunanya sebenarnya. Apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM dalam hukum? Jadi pelanggaran HAM dalam hukum adalah tindak pidana yang kemudian dilakukan oleh aparat negara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Itulah pelanggaran HAM gitu. Jadi misalnya, apakah pembunuhan itu pelanggaran HAM? Tergantung siapa yang lakukan. Kalau dilakukan oleh orang biasa itu adalah pidana biasa. Tapi kalau dilakukan oleh aparat negara secara terstruktur, sistematis, dan masif, itulah yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini kemudian dibentuk supaya masyarakat ketika negara represi, ketika masyarakat menggunakan haknya dan negara represi, masyarakat punya wadah untuk meminta perlindungan terhadap represi negara. Problemnya adalah ketika terjadi represi, where is Komnas HAM gitu maksudnya. Ketika kita melapor di Komnas HAM cuma bilang begini, saya tidak punya kewenangan untuk eksekutorial apapun gitu. Saya cuma punya kewenangan rekomendatif. Secara hukum rekomendatif tidak bisa membuat sebuah keputusan yang bersifat mengikat gitu. Komnas HAM bukan lembaga pengadilan gitu. Tapi kan Komnas HAM juga bukan berarti tidak bisa bekerja gitu maksudnya. Contoh misalnya dalam situasi terkini gitu, situasi terakhir saat ini kita lihat kan gitu. Saya tidak melihat tuh ada statement Komnas HAM gitu. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bisa Komnas HAM ini diperkuat? Mekanismenya itu seperti apa? Pertama, kewenangan Komnas HAM itu tentu harus ditambah kalau saya. Dia bukan hanya lembaga yang kemudian bersifat mengkaji dan segala macam. Ditambah saja seperti KPK. Bahwa Komnas HAM bisa melakukan penyelidikan terhadap dugaan-dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat. Gitu. Dan yang kedua, Komnas HAM itu juga bisa melakukan penuntutan ketika terjadi pelanggaran, indikasi dugaan tindak pidana pelanggaran HAM berat gitu. Tapi kan hari ini tidak terjadi seperti itu. Oke, poin terakhir. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Artinya mengaudit tata kelola Danantara dan BUMN. Ini saya minta maaf ya, gitu. Saya minta maaf. Ini bukan berarti saya ingin menyinggung siapapun gitu. BUMN kan sebenarnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara, di mana negara ini ingin mencari keuntungan, kan gitu, ingin mencari keuntungan dengan mengelola usaha, di mana keuntungan ini masuk ke APBN untuk menambah kas negara, dan kemudian APBN itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu konteks idealnya. Berarti BUMN ini sebenarnya harus untung. Tapi rugi. Gimana ya? BUMN dijadikan sebagai lembaga untuk membagi-bagikan jabatan kepada orang-orang yang kemudian membantu di proses politik, tapi sudah tidak kebagian jatah menteri dan wakil menteri. Jatahnya kemana? Ya komisaris BUMN gitu. Politis banget ya. Politis banget gitu. Nah, semua usaha yang dilakukan atau dikelola secara politis hancur. Dan BUMN, kalian tahu BUMN itu adalah usaha-usaha yang apa ya, ketika sudah bertahun-tahun misalnya
Banyak orang yang sudah menggantungkan harapan hidup di situ, karyawan-karyawannya dan segala macam. Tidak mungkin akan dibubarkan begitu saja. Jadi ini juga akan menciptakan kondisi-kondisi yang dilematis gitu. Contohnya juga misalnya masalah ketenaga kerjaan gitu. Ketenaga kerjaan kita ini masalahnya satu gitu. Bahwa ketika UMR naik, inflasi juga naik gitu. Ya. Jadi daya beli tidak akan pernah bisa menjangkau gitu. Kita tidak akan pernah bisa sejahtera gitu. Kita demonstrasi untuk naikkan UMR misalnya di setiap kota. Oh naik UMR. Pertanyaannya harga naik enggak? Naik juga. Naik. Poin turunannya juga ada tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi Undang-Undang Ciptaker yang memberatkan rakyat khususnya buruh. Apa yang salah dengan poin-poin tadi? Sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah sebenarnya, akar permasalahan ini sebenarnya begini. Bahwa negara kita ini salah dikelola sejak awal. Masalahnya di situ. Dan ini efek turunan. Contoh misalnya begini, ini contoh sederhana ya. Kita berbicara tentang sistem masyarakat adat gitu. Masyarakat adat itu kan punya standar, punya definisi yang jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kan gitu. Dan ketika putusan itu kemudian meregulasi definisi masyarakat adat gitu, harusnya hak masyarakat adat itu tetap dianggap ada. Tapi kan yang ternyata tidak faktanya di lapangan. Masih banyak kemudian sengketa-sengketa yang kemudian melibatkan masyarakat adat dengan perseroan. Dan kemudian putusan-putusan pengadilan juga tidak akan pernah berpihak kepada masyarakat adat gitu. Jadi ini problem tata kelola negara memang. Jadi tata kelola negara yang rusak, tata kelola negara yang kemudian tidak benar, itulah yang kemudian berimbas kemana-mana. Contoh misalnya terjadi, apa sih penyebab terjadinya inflasi misalnya? Ya pengelolaan negara. Ya. Apa jawaban lain dari itu misalnya? Ada satu contoh negara, banyak contoh negara misalnya yang kemudian kalau kemudian orang-orang analis ekonom mengatakan bahwa ya penyebab inflasi itu karena kondisi luar negeri misalnya, saya kurang tahu ya. Cuman banyak juga negara-negara yang kemudian diembargo oleh dunia, tapi tetap baik-baik saja gitu. Karena apa? Pengelolaan negaranya bagus. Kan gitu. Itu fakta loh. Nah Indonesia misalnya sudah banyak keliling untuk cari teman ke negara-negara lain dan segala macam. Sudah banyak mencari dukungan. Tapi kalau pengelolaan negaranya juga hancur secara internal, susah juga gitu maksudnya. Dengan pernyataan itu, apakah harus ada tambahan tuntutan lagi untuk memperbaiki itu? Karena sebenarnya tadi Kak Riza menyinggung bahwa akar masalahnya itu pengelolaan negara. Maka apa yang diperbaiki atau mungkin bisa dimasukkan ke dalam tuntutan ini gitu? Orang-orang yang tidak pantas duduk di pemerintahan hari ini mundur. Itu yang paling fundamental. Selesai. Berikan kepada orang-orang yang ngerti. Kan gitu. Pengelolaan negara ini kuncinya satu. Apakah dia dikelola oleh orang pantas atau tidak? Contoh begini ya. Ini contoh sederhana ya. Kalau kita naik pesawat, kan gitu. Kita tidak pernah kenal siapa pilotnya. Tapi kalian menyerahkan keselamatan kalian tidak sama pilot itu? Ya pasti. Kenapa kalian menyerahkan keselamatan kalian kepada pilot itu? Karena kalian percaya pilot itu sudah sekolah pilot dan sudah kursus pilot, tahu cara mengemudikan pesawat. Coba bayangkan ketika sementara sedang terbang, terus ada pengumuman bahwa saya adalah pilot palsu. Apakah tidak emosi kalian gitu? Kan gitu. Pasti turun itu kalian pukuli pilotnya tuh. Pasti kalian bilang, kalau kau tidak tahu cara menerbangkan pesawat, kalau kau bukan pilot, jangan coba-coba menerbangkan pesawat gitu maksudnya. Keselamatan saya jadi jaminannya. Begitulah negara ini. Gitu. Stoplah memilih orang-orang hanya karena kalian kenal. Kenapa kau pilih orang itu? Sepupuku, keluargaku, saya kenal dia, gitu. Pantas enggak? Nah itu pertanyaan yang seharusnya dijawab. Pantas enggak dia mendrive negara ini, gitu? Pantas enggak dia ini meng-carry kita semua, membawa harapan kita semua, gitu? Karena kalau tidak tenggelam sama-sama. Oke.
Dari semua penjelasan dari poin-poin tadi, menurut Kak Riza, dengan situasi sosial politik yang masih memanas hari ini, apa yang harus difokuskan oleh publik saat ini? Teman-teman yang kemudian demonstrasi hari ini harus bisa merefleksi apakah gerakan teman-teman masih gerakan murni sesuai dengan tujuan awal, atau ternyata itu sudah didrive oleh satu kepentingan yang tidak bisa kalian kontrol. Gitu. Kalau memang kalian merefleksi gerakan kalian, evaluasi gerakan kalian, bahwa ternyata ini bukan kita lagi, mundurlah untuk sementara. Biarkan ini semua tenang, karena kita berdemonstrasi itu bukan untuk membubarkan Indonesia. Kita menyampaikan pendapat itu karena kita mencintai negara ini. Kita ingin melihat negara ini baik, bukan melihat negara ini hancur. Tapi kalau demonstrasi kalian diarahkan untuk menghancurkan negara, kalian gunakan otak, evaluasi, kan gitu. Karena kalau kalian demonstrasi mengatakan karena anggota DPR bodoh, jangan juga ikut-ikut bodoh. Ini gak ada bedanya akhirnya. Gitu. Makanya saatnya sekarang evaluasi semua gerakan yang ada. Apakah ini masih murni kalian, atau ini didrive untuk kepentingan yang lain? Saya kira itu yang harus teman-teman atau semua elemen gerakan hari ini tuh harus perhatikan itu. Gitu. Oke, terakhir Kak, anggap ini adalah masyarakat, para pendemo, orang-orang yang lagi merasakan keresahan hari-hari ini. Apa yang ingin Kak Riza sampaikan sekaligus closing dari Kak Riza? Untuk masyarakat Indonesia, kalian sudah berjuang dan menunjukkan bahwa betapa kalian mencintai negara ini, gitu. Kalian sudah menjadi pahlawan dengan berhasil untuk membuat satu gerakan sehingga pemerintah hari ini itu mendengarkan kalian. Tapi kalian harus berpikir juga bahwa kita bergerak bukan untuk menghancurkan negara ini. Kita bersuara karena kita cinta negara ini. Jadi tolonglah teman-teman untuk tetap terkontrol, jangan terprovokasi atau jangan melakukan tindakan apapun yang menghancurkan, yang anarkis, dan yang bersifat vandalisme.